Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi baru tentang matematika. Judul pertemuan kita pada kesempatan ini adalah transformasi geometri. Bagian pertama, refleksi atau pencerminan. Kompetensi dasar 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Adapun tujuan pembelajaran, setelah menyaksikan video ini, siswa dapat menentukan bayangan sebuah titik koordinat setelah dicerminkan terhadap sumbu X. Yang kedua, menentukan bayangan sebuah titik koordinat setelah dicerminkan terhadap sumbu Y. Dan yang ketiga, menentukan bayangan sebuah titik koordinat setelah dicerminkan terhadap titik pusat koordinat O 0,0. Dan yang keempat, menentukan bayangan sebuah titik koordinat setelah dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Kelima, menentukan bayangan sebuah titik koordinat setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Yang keenam, menentukan bayangan sebuah titik koordinat setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang ketujuh, menentukan bayangan sebuah titik koordinat setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi pencerminan itu ada 7 subjudul, tapi yang akan dibahas pada bagian pertama ini yaitu poin 1 sampai dengan poin ketiga, sedangkan poin keempat sampai dengan poin ketujuh itu akan dibahas pada bagian yang kedua. Manfaat mempelajari refleksi atau pencerminan, siswa mengetahui yang pertama bentuk objek dan bentuk bayangan, yang kedua jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin, ketiga panjang objek dengan panjang bayangan, yang keempat tinggi objek dengan tinggi bayangan. Materi prasyarat, pertama menguasai operasi hitung, kedua menguasai bilangan bulat, ketiga menguasai bilangan pecahan, keempat menguasai persamaan garis lurus. Adapun yang kelima menguasai sistem koordinat kartesius. Baiklah anak-anak sekalian, kita bahas materi yang pertama, transformasi geometri. Transformasi geometri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pencerminan atau refleksi, yang kedua pergeseran atau translasi, ketiga perputaran atau rotasi, yang keempat perbesaran atau perkecilan atau dilatasi. Ada juga yang mengatakan perubahan bentuk, karena dengan dilatasi ini gambar akan diperbesar atau gambar akan diperkecil tergantung daripada skala dilatasi. Dalam pembelajaran ini akan dibahas masalah tentang pencerminan atau refleksi. Yang kedua, pencerminan atau refleksi. Bercermin merupakan kegiatan setiap hari yang umumnya dilakukan manusia. Setiap kamu bercermin, apa yang dapat kamu nyatakan dengan bayanganmu? Yang pertama, apakah bayanganmu memiliki bentuk yang sama denganmu atau tidak? Yang kedua, jika kamu mendekati cermin, apakah bayanganmu ikut mendekati cermin atau tidak? Yang ketiga, bagaimana dengan posisi bayanganmu? Dan yang keempat, apakah bayanganmu bisa dipegang atau tidak? Nah, pembelajaran pencerminan yang dimaksud dalam pertemuan ini adalah pencerminan dengan cermin datar.
sifat-sifat pencerminan. Anak sekalian, kita amati. Ini ada seorang pemuda, gambar nyatanya ini. Nah, ini gambar nyatanya. Dan yang setelah bercermin, ini gambarnya, gambar bayangannya. Nah, ini. Nah, setelah bercermin, apa yang dapatkan dari mengamati orang bercermin ini? Nah, ini baiklah kita amati bersama-sama. Ternyata ini jarak tangan ke cermin ini sama dengan jarak bayangan ke cermin, tangan ke cermin. Ini jarak kaki ke cermin, jarak kaki ke cermin sama dengan jarak kaki bayangan ke cermin juga. Dan bayangannya sama persis, tidak berubah. Jadi kalau berubah, kalau sampai bayangannya berbeda, nah ini jadi masalah nantinya. Dalam hal ini cermin datar tidak akan mengalami perubahan di dalam hal bayangan. Setelah mengamati gambar tersebut akan diperoleh sifat-sifat berikut. Yang pertama, bentuk objek atau benda atau orang sama dengan bentuk bayangan. Ini yang perlu diperhatikan anak sekalian. Yang kedua, jarak objek, benda atau orang ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang ketiga, posisi objek dengan bayangan saling berkebalikan. Jadi kalau kita melihat cermin, maka akan kita lihat bahwa kita saling berhadapan. Tidak membelakangi tapi saling berhadapan. Ini artinya berkebalikan. Yang keempat, objek nyata dan bayangan maya. Jadi objek itu nyata, artinya bisa disentuh, bisa diraba. Akan tetapi bayangan maya, artinya tidak dapat disentuh, tidak bisa dapat diraba. Nah, yang kelima, objek dan bayangan saling tegak lurus dengan cermin. Ini nih, ada 5 buah sifat-sifat daripada pencerminan yang menggunakan cermin datar. Anak-anak sekalian, marilah kita pelajari bagian yang pertama, yaitu pencerminan titik koordinat dengan sumbu X. Untuk mengawali pencerminan pada sumbu X, perhatikanlah contoh soal di bawah ini. Contoh 1, tentukan bayangan titik A 2,3 dan B min 5,4 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, untuk menjawab soal ini, buatlah sistem koordinat Kartesius dan letakkanlah titik-titik koordinat Kartesius tersebut dalam sistem koordinat Kartesius. Untuk bayangannya, titik A diberi tanda A, ini dikasih tanda koma di atas, bacanya A aksen, dan untuk bayangan titik B diberi tanda B aksen, jadi B ditulis tanda koma di atas, bacanya A aksen atau B aksen. Jadi bayangan titik A adalah A aksen, bayangan titik B adalah B aksen. Perhatikan titik tadi, titik A 2,3. Titik A 2,3. Nah, ini anak-anak sekalian. Jadi A 2,3. Jadi untuk sumbu X-nya mempunyai absis 2, untuk sumbu Y-nya mempunyai ordinat 3. Jadi 2 sama 3 dipertemukan di sini. Terus titik B, nah ini titik B, B aksen. Bacanya nih min 5, min 4. Ini min 5, min 4. Nah, inilah sumbu X, ini cerminnya. Cerminnya. Jadi titik A ini dicerminkan terhadap sumbu X.
maka bayangannya ini ada di bawah di sini. Nah, ini titik A dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di bawah sumbu X. Jadi objek nyatanya ada di atas sumbu X, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di bawah sumbu X. Nah, yang untuk B kebalikannya, objeknya titik B-nya ada di bawah sumbu X, maka bayangannya akan berada di atas sumbu X. Jadi titik min 4, min 5, min 4 bayangannya dari sumbu X. Titik A 2,3 bayangannya ada di bawah sumbu X. Nah, dalam hal ini titik bayangannya adalah kalau dibaca ini 2, min 3. Nah, 2, min 3. Untuk titik B, titik min 5, min 4, maka bayangannya adalah min 5,4. Pelajaran sekalian ya, pada materi ini yang perlu dicermati adalah letak cerminnya. Jika kalian mengerti meletakkan cerminnya, maka untuk menentukan bayangannya tidak akan mengalami kesulitan. Titik B min 5, min 4 dicerminkan terhadap sumbu X memiliki bayangan min 5,4. Dari gambar terlihat bahwa titik A berada di atas sumbu X dan bayangannya berada di bawah sumbu X. Titik B berada di bawah sumbu X dan bayangannya berada di atas sumbu X. Jadi kalau selanjutnya penulisan disingkat sebagai berikut. Ini anak-anak sekalian, daripada menulis seperti ini panjang sekali, kita singkat saja. A 2,3 kasih tanda panah, sini sumbu X, muncul A aksen 2,3, artinya titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X memiliki bayangan 2,3. Titik B min 5, min 4 dicerminkan terhadap sumbu X memiliki bayangan min 5,4. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita perhatikan titik A ini 2,3 ini berubah menjadi 2,3. Angka 2 tetap, tapi angka 3 berubah dari positif menjadi negatif. Nah, demikian juga titik B min 5, min 4. Angka min 5 tetap, tapi angka min 4 berubah. Jadi untuk penulisan ini, bilangan yang pertama tidak mengalami perubahan tanda, tetapi bilangan yang kedua yang mengalami perubahan tanda. Dalam hal ini dari positif menjadi negatif, atau kebalikannya dari negatif menjadi positif untuk posisi bilangan yang kedua. Contoh yang kedua, segitiga PQR memiliki koordinat min 2,4 dan Q 3,6 dan R 4,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Ulangi sekali lagi. Diketahui segitiga PQR memiliki koordinat P min 2,4, Q 3,6 dan R 4,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Pertanyaan pertama, gambarkan dalam bidang koordinat kartesius lengkap dengan bayangannya. Yang B, tentukan titik koordinat bayangannya. Jadi perintah pertama suruh menggambarkan, perintah yang kedua suruh menentukan titik koordinat bayangan. Anak-anak sekalian, perhatikan ini. Nah, ini titik-titiknya ini sudah Bapak lukiskan.
Ini titik P kalau dibaca ini min 2,4. Titik Q kalau dibaca 4,6. Dan titik R adalah 5,4,5. Ini anak-anak sekalian, setelah dicerminkan ini terhadap subuh X titik P, jadi turun ke sini. Nah, ini titik P ada di atas subuh X, dihitung berapa satuan, 1, 2, 3, 4 satuan, maka turun juga 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sumbu X ini cerminnya. Bapak kasih tanda, ini ada gambar bayangan warna hijau ini. Nah, ini bayangan. Artinya sini cermin. Nah, cermin yang untuk mencerminkan daripada titik P ini. Yang kedua titik Q. Titik Q ini kalau kita hitung ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan, maka turun juga 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Jadi bayangan titik Q-nya ada di bawah. Terusnya lagi titik R. Nah, titik R ini ada di bawah sumbu X. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan naik ke atas. Nah, ini. Jadi naik 1, 2, 3, 4, 5, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia berada di bawah sumbu X 5 satuan. Ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan berada di atas sumbu X sebanyak 5 satuan. Jadi dalam hal ini bayangan-bayangannya setelah dilukiskan, ini Bapak lukiskan dalam bentuk garis putus-putus dengan warna merah. Yang warna biru inilah bentuk aslinya, segitiga aslinya, sedangkan yang berwarna merah ini adalah bentuk bayangannya. Jadi ini kalau kita perhatikan bayangannya berkebalikan ini anak-anak sekalian ya. Jadi PQ ada di atas, maka bayangannya ada di bawah. Titik R ada di bawah, bayangannya ada di atas. Yang B, bayangan titik koordinat segitiga PQR. Dengan mengamati gambar tadi, maka titik P min 2,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi min 2,4. Titik Q 3,6 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya jadi Q aksen 3,6. Dan titik R 4,5 dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan R aksen 4,5. Jadi anak-anak sekalian melihat ini di gambar tadi, ternyata untuk bilangan yang pertama tetap tidak ada mengalami perubahan, tetapi bilangan yang kedua mengalami perubahan dari positif ke negatif atau kebalikannya negatif menjadi positif. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita cermati ini, maka dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwasanya jika titik P A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen A, min B. Jadi kalau A-nya positif, B positif, maka akan dapat A, min B. Nah, ini rumusnya anak-anak sekalian yang Bapak beri tanda kuning ini, tulisan kuning ini, harap tolong dihafalkan untuk mempermudah menghitung pencerminan terhadap sumbu X. Jadi P A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen A, min B. Tolong Bapak pesan sekali lagi rumus ini untuk benar-benar dihafalkan agar mempermudah nanti dalam menjawab soal-soal ujian semester. Contoh yang ketiga,
Segi 4 ABCD memiliki titik koordinat A 2,4, B min 3,5, C min 2,6, dan D 3,5. Tentukan bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, dengan mengingat rumus tadi, P A, B dicerminkan terhadap sumbu X memiliki bayangan P aksen A, min B. Jadi yang berubah adalah di bilangan yang kedua. A 2,4 dicerminkan sumbu X, maka A aksen menjadi 2,4. Jadi anak-anak sekalian, ini bilangan positif semua. Dicerminkan, yang akan berubah adalah bilangan yang kedua. Dalam hal ini X, Y. Yang berikutnya min 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi min 3,5. C min 2,6 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya C aksen min 2, min 6. D 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya 3,5. Jadi sekali lagi, untuk bilangan yang pertama atau komponen sumbu X ini tetap, tapi untuk bilangan kedua atau komponen sumbu Y bilangannya berubah. Jadi dari positif berubah jadi negatif, atau kebalikannya dari negatif menjadi positif. Paham anak-anak sekalian ya? Untuk pencerminan terhadap sumbu X tidak terlalu sulit. Sekarang kita memasuki yang kedua. Judul yang kedua yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Ini Bapak ambil gambar seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi sumbu Y inilah cerminnya. Jadi ini titik P yang aslinya ini P A, B berada di kuadran pertama, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik ini akan berada di sini, berada di kuadran kedua. Jadi jarak dari P ke sumbu Y ini sama dengan dari sumbu Y ke P aksen, sama. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat untuk absis atau komponen sumbu X ini tetap tidak mengalami perubahan, tetapi untuk komponen sumbu X absis ini akan mengalami perubahan, tetapi untuk komponen sumbu Y tidak mengalami perubahan. Jadi dia letaknya ada di kanan. Jadi kalau letaknya ada di kanan, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di sebelah kiri. Demikian sebaliknya, kalau objeknya itu ada di sebelah kiri, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di sebelah kanan. Kalau dicerminkan sumbu X tadi, kalau di atas, maka bayangannya di bawah. Kalau bendanya ada di bawah, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di atas. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, kalau letaknya di sebelah kiri, maka bayangannya ada di sebelah kanan. Kalau bendanya ada di sebelah kanan, maka bayangannya ada di sebelah kiri. Nah, ini rumus pencerminan terhadap sumbu Y. Jika titik P A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen min A, B. Jadi anak-anak sekalian perhatikan, ini yang berubah adalah komponen sumbu X yang berubah dari positif berubah menjadi negatif. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X tadi, maka yang berubah adalah komponen sumbu Y. Jadi punya positif menjadi negatif. Jadi berkebalikan sedikit. Contoh yang keempat, segitiga PQR memiliki koordinat min 2,4, Q 3,6, dan R 4,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Bapak sengaja mengambil contohnya yang sama agar kalian bisa paham untuk membedakan hasilnya nanti.
Yang pertama atau yang A, gambarkan dalam bidang koordinat kartesius lengkap dengan bayangannya. Yang B, tentukan titik koordinat bayangannya. Nah, ini anak-anak sekalian, setelah digambar seperti ini gambarnya. Jadi ini gambar aslinya PQR yang berwarna biru. Bayangannya ini di P aksen, Q aksen, R aksen. Nah, ini P, titik P ada di sebelah kiri, sumbu Y sebanyak 2 satuan. Maka setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan di sebelah kanan sumbu Y sebanyak 2 satuan. Demikian juga titik Q ada di sebelah kanan sumbu Y sejarak 3 satuan. Setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan bergeser menjadi 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Dan titik R ada sebanyak 4 satuan, 1, 2, 3, 4 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia berada di sebelah kiri sebanyak 4 satuan, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi gambarnya seperti anak-anak sekalian. Jadi yang berubah adalah nilai X-nya, sedangkan nilainya tetap kalau melihat gambar ini. Nah, anak-anak sekalian, kita cermati ini dengan bidang koordinat kartesius, berapa koordinat berbayangan-bayangannya ini. Jadi P aksennya menjadi 2,4, yang semulanya adalah min 2,4, setelah dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi 2,4. Titik Q ini 3,6, setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya di sebelah kiri menjadi min 3,6. Demikian juga titik R, setelah digambar, ini 4,5, setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi min 4,5. Anak-anak sekalian, seperti inilah kira-kira melukis daripada bayangan titik yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, ini ringkasan daripada gambar tadi. Bayangan titik koordinat segitiga PQR, ditulis P min 2,4 dicerminkan sumbu Y, maka bayangan P aksen 2,4. Q 3,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah Q aksen min 3,6. Dan R 4,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah R aksen min 4,5. Cukup jelas sekalian anak sekalian ya. Ini dari mengamati gambar tadi kita simpulkan seperti ini. Nah, anak-anak sekalian, sekarang contoh yang kelima. Ini contohnya sebagai berikut. Tentukan bayangan segitiga A min 3,5, B 4,6, dan C min 5,2 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, ini perintahnya tidak disuruh menggambar. Jadi kalau perintahnya tidak disuruh menggambar, nah, biasanya ini soal-soal seperti ini, soal-soal ujian nasional seperti ini. Karena perintahnya tidak diperintahkan suruh menggambar, kita bisa menggunakan rumus. Tapi kalau rumus lupa, anak-anak sekalian bisa untuk menggambarnya dalam bidang koordinat kartesius. Nah, ini jawabannya. Rumus pencerminan terhadap sumbu Y, P A, B cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen min A, B. Jadi bayangan segitiga ABC, A min 3,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, ini negatif jadi positif, jadi negatif berubah jadi positif, jadi aksen jadi 3,5. Titik B 4,6 dicerminkan sumbu X, sumbu Y, maka bayangannya B aksen min 4,6. Peralat ini min 4,6.
B 4, min 6 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangnya adalah B aksen min 4, min 6. Titik C min 5, min 2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi 5, min 2. Nah, jadi untuk komponen X nya saja yang berubah, komponen Y tidak berubah ya anak-anak sekalian ya. Ini dalam menjawab soal-soal ujian nasional yang berkaitan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Contoh yang keenam, titik P min 4,6 dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian hasilnya dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Tentukan bayangan yang terakhir. Jadi ini soal ini mengalami 2 kali pencerminan. Dicerminkan. Yang pertama dicerminkan terhadap sumbu X, nanti hasilnya lagi dicerminkan terhadap sumbu Y. Kita diperintahkan untuk mencari bayangan yang terakhir. Nah, untuk soal ini anak-anak sekalian bisa menggambar juga bisa, tapi untuk menggambar supaya hasilnya tepat maka harus menggunakan kertas berpetak. Kalau tidak menggunakan kertas berpetak, kemungkinan akan terjadi slip dalam membaca kotak-kotak itu, sehingga akan menghasilkan hasil yang salah. Oleh karena itu, dalam hal ini lebih efektif Bapak sarankan kalau ketemu soal seperti ini, gunakan rumus yang sudah Bapak berikan. Nah, ini rumusnya Bapak ingatkan kembali. Titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen A, min B. Ini P aksen jadi bayangannya menjadi P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangnya P aksen A, min B. P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min A, B. Dan anak sekalian, perhatikan perbedaannya ini. Jadi kalau sumbu X maka komponen Y yang berubah, tapi kalau sumbu Y maka komponen X yang berubah. Nah, ini soalnya titik P min 4,6 dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi akan mendapatkan bayangan min 4, min 6. Karena ini positif, ini berubah menjadi negatif. Selanjutnya, titik P aksen ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Menurut ilmunya, yang berubah adalah komponen X yang berubah. Jadi ini negatif, maka akan berubah menjadi positif. Sehingga pencerminan terhadap sumbu Y ini menghasilkan, ini dibacanya P2 aksen. Karena P2 aksen itu artinya pencerminan sudah yang kedua kali. Ini menghasilkan bayangan 4, min 6. Jadi dapatlah kita simpulkan, jadi bayangan titik P min 4,6 setelah dilakukan pencerminan 2 kali terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka menghasilkan bayangan P2 aksen 4, min 6. Ini akan lebih praktis menggunakan rumus. Jadi 2 rumus ini anak-anak sekalian mohon untuk dihafalkan agar mempermudah menjawab soal yang berkaitan dengan pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baiklah, yang terakhir kita mempelajari pencerminan terhadap titik pusat koordinat O 0,0. Ini anak-anak sekalian, ini ada titik P, A, B. Titik P, A, B, Bapak misalkan seperti ini. Jadi sejarak A satuan di sumbu X dan sejarak B satuan di sumbu Y.
Jadi antara AB ini ketemu, inilah titik P. Dicerminkan terhadap pangkal koordinat, ini pangkal koordinat, ini Bapak kasih bulatan ini sini. Nah ini pangkal koordinat. Jadi kalau ini cermin, nah, misalnya anak perempuan ini pakai cermin untuk berkaca, untuk melihat wajahnya, maka ini wajah, ini cerminnya. Jadi kalau dia bercermin ke sini, maka bayangannya ada di sini. Nah, bayangannya harus lurus. Jadi dalam hal ini akan bergeser sejarak min A1 dan sejarak min B1, sehingga titik bayangan ini, P aksen ini memiliki koordinat min A, min B. Jelas ya anak-anak sekalian ya. Jadi kalau ada titik di sini, dicerminkan ada pangkal koordinat, maka balik ke sini. Nah, ini lurus ini. Nah, anak-anak sekalian, ini sudah Bapak tuliskan rumusnya untuk mempermudah. Rumus pencerminan terhadap sum terhadap titik pusat koordinat O0,0. Jika titik P, A, B dicerminkan terhadap O0,0, maka bayangannya adalah P aksen min A, min B. Min A, min B. Contoh yang ketujuh, segitiga PQR memiliki koordinat min 2,4, 3,6, dan R 4,5 dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat O 0,0. Pertama, gambarkan dalam bidang koordinat kartesius lengkap dengan bayangannya. Yang kedua, tentukan titik koordinat bayangannya. Jadi pertanyaan juga seperti yang sudah sama, soalnya juga sama, hanya perbedaannya adalah letak pencerminannya. Nah, dalam hal ini dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat. Kalau yang pertama tadi dicerminkan terhadap sumbu X, yang kedua dicerminkan terhadap sumbu Y, dan yang ketiga ini dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat O 0,0. Nah, baiklah, sama-sama kita cermati gambarnya. Ini anak-anak sekalian, titik P ini kalau dicerminkan maka dia akan berpindah ke sini. Terusnya titik Q akan berpindah ke sini kalau tarik lurus. Lurus ke sini. Demikian juga titik, agar lebih jelasnya Bapak ambil garis. Nah, ini titik P. Ini kalau dibuat seperti ini anak sekalian. Nah, ini lurus ke sini. Garisnya kurang besar, kurang kelihatan. Besarkan. Nah, ini garisnya ke sini. Demikian juga titik Q. Kalau ditarik garis seperti ini nanti melalui pangkal koordinat. Nah, itu anak-anak sekalian, perhatikan lurus. Bapak tebalkan. Biar jelas.
kasih kode putus-putus. Ini anak sekalian ya, jadi Q ini jadi Q aksen ke sini. Demikian juga untuk titik R, tapi ini akan kalau dibuat agak sulit sekali karena terlalu kecil. Nah, ini yang Q saja yang tampak kelihatan sekali. Tapi akan Bapak coba juga untuk menentukan R. Ini Bapak buat dulu yang titik P tadi, perbesar dulu. Putus-putus. Ini anak-anak sekalian ya, tampak sekali. Terusnya untuk titik satu lagi yang R, titik R. Garisnya Bapak ubah warnanya, berwarna pink saja. Nah, ini anak-anak sekalian, Bapak perbesar. Nah, titik Q ini ke sini, aksen. Terus titik P-nya dari P ini aksen ke sini. Titik R-nya menjadi R aksen ke sini. Jadi harus lurus ini, lurus menembus pangkal koordinat. Jaraknya harus sama ke sini. Nah, harus sama. Tidak boleh jaraknya panjang sebelah, tidak boleh, harus sama. Jadi dari titik O ke Q ini sama dengan O ke Q aksen. Dari O ke R harus sama dari O ke R aksen. Demikian juga dari O ke P ini sama dengan O ke P aksen, harus sama jaraknya. Nah, dalam hal ini titik P, titik min 2,4 dicerminkan terhadap sumbu Y pangkal koordinat, maka bayangannya akan mendapat 2,4 ya, 2,4. Terus titik Q 4,6, ini 4,6, maaf 3,6 dicerminkan terhadap pangkal koordinat, maka bayangannya Q aksen ini sini itu menjadi min 3,6 sini. Dan titik R ini titik R 4,5 dicerminkan terhadap pangkal koordinat, maka hasilnya menjadi R aksen di sini min 4,5. Ini anak-anak sekalian. Jadi dengan mencermati gambar ini kita ringkas bayangan titik koordinat segitiga PQR yang dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat O0,0 titik P min 2,4 cerminan pangkal koordinat, bayangannya menjadi P aksen 2,4. Ini negatif berubah jadi positif, ini positif berubah jadi negatif. Jadi otomatis ini angka-angkanya berkebalikan tandanya, bukan angkanya dibalik tapi tandanya berkebalikan, semuanya berkebalikan. Min 2 jadi 2, 4 jadi min 4. Demikian ini juga 3,6 berubah jadi min 3, min 6, 4, min 5 berubah jadi min 4,5.
Ini anak-anak sekalian. Jadi mudah sekali. Jadi tandanya semuanya langsung berubah dua angka tersebut. Kalau positif positif menjadi negatif negatif, negatif positif menjadi positif negatif, positif negatif menjadi negatif positif. Nah itu anak-anak sekalian untuk masalah pencerminan terhadap pangkal koordinat O 0,0. Contoh yang ke-8, titik A min 5,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Hasilnya kemudian dicerminkan terhadap pangkal koordinat, selanjutnya dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Tentukan bayangan yang terakhir. Nah, soal seperti ini dulu muncul untuk soal-soal ujian semester atau ujian nasional, ini tipe-tipe seperti ini. Jadi menuntut pemikiran yang kompleks. Jadi ini dalam hal ini 3 rumus yang bekerja untuk menjawab soal ini. Apabila anak-anak sekalian mengandalkan gambar, maka tentunya akan lama sekali untuk menjawab soal ini. Nah ini titik min 5,3 cerminan dengan sumbu X. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, ini yang berubah komponen Y-nya. Ini nah min 5,3, maka berubah jadi min 5, min 3. Jadi komponen Y-nya positif, berubah jadi negatif. Kemudian dicerminkan lagi terhadap pangkal koordinat. Nah ini negatif-negatif, maka akan berubah menjadi positif semua. Jadi kalau positif-positif berubah jadi negatif-negatif. Kalau positif-positif berubah jadi positif-positif. Kalau negatif-positif maka akan berubah menjadi positif-negatif. Kalau positif-negatif akan berubah menjadi negatif-positif. Itu anak-anak sekalian setiap dicerminkan terhadap sumbu pangkal koordinat. Selanjutnya hasilnya ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah ini adalah komponen X-nya atau bilangan yang pertama yang berubah tandanya. Nah, 5,3 jadi berubah menjadi A3 aksen min 5,3. Jadi ini komponen X-nya atau komponen sumbu X atau komponen bilangan yang pertama yang berubah. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bilangan yang berubah adalah bilangan kedua. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah bilangan yang pertama. Jadi tandanya berubah. Terusnya kalau dicerminkan terhadap pangkal koordinat, maka tandanya berubah untuk seluruh bilangan. Angka-angkanya tetap, cuman tandanya yang berubah. Ini kira-kira seperti itu anak-anak sekalian. Jadi pertemuan pada kesempatan ini Bapak akhiri sampai di sini dulu. Bagi anak-anakku sekalian yang masih tugas-tugas belum mengumpulkan, agar segera mengumpulkan tugas-tugas di WhatsApp miliknya Bapak yang ada di grup. Nah ini nanti pun akan Bapak kirimkan dalam bentuk PDF-nya supaya mempermudah mempelajarinya. Ini akan Bapak kirimkan PDF-nya di grup WhatsApp. Terus anak-anak sekalian, ini ada tugas yang harus dikerjakan secara individu. Ini tugas ini Bapak adalah tim dengan Ibu Misnawati. Jadi tugas yang dari Ibu Misnawati pun harus dikirimkan. Tugas yang dari Bapak pun harus dikirimkan. Jadi semuanya akan diakumulasi seluruh tugas-tugas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru semua untuk dikerjakan oleh anak-anak sekalian dan dikirimkan dalam grup WA masing-masing guru mata pelajaran. Tugas yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan titik koordinat A 3,4, B 4,5, C 2,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Gambarkan dalam bidang koordinat kartesius lengkap dengan bayangannya. Yang B, tentukan titik koordinat bayangannya. Nah, tugas ini sama persis dengan contoh
dilihatlah contohnya. Yang berikut, tugas yang kedua, diketahui segitiga PQR dengan titik koordinat Bapak ulangi lagi soal nomor 2. Diketahui segitiga PQR dengan titik koordinat P 5,2, Q min 4, min 3, dan R min 3, min 5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Pertanyaan A. Gambarkan dalam bidang koordinat kartesius lengkap dengan bayangannya. Yang B. Tentukan titik koordinat bayangannya. Ini pun contoh soal yang kedua, ini ada contohnya. Kalau yang tidak mengerjakan keterlaluan sekali, contohnya soalnya ini sama persis dengan contohnya, hanya berbeda angka saja. Yang ketiga, diketahui segitiga ABC dengan titik koordinat A min 2,4, B min 3, min 5, C 4, min 5 dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat O 0,0. Gambarkan dalam bidang koordinat kartesius lengkap dengan bayangannya. Yang B, tentukan titik koordinat bayangannya. Nah, itu soalnya Bapak hanya memberikan 3. Bapak harap semua mengerjakan dan ngumpul. Bapak beri waktu 1 minggu. Bagi yang sudah selesai bisa langsung dikumpul, dikirimkan ke WA pribadi Bapak atau WA pribadi Bu Misnawati. Sekian dulu penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.